Untuk materi berikutnya yaitu barisan dan dari geometri. Di sini kita langsung ke contoh. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter, kemudian bola tersebut memantul kembali setinggi 3 meter dan seterusnya. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut akan memantul setinggi 3/4 kali ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang terbentuk sampai bola menyentuh lantai untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sini ada kata-kata 3/4. Nah, ini kalau kita lihat 3/4 kali ketinggian sebelumnya, ini menunjukkan ini bukan barisan aritmetika karena bukan selisih ya. Jadi ini masuk geometri karena suku berikutnya itu 3/4 kalinya dari suku yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa buat ilustrasinya. Jadi ini ada bola. Jadi ini ketinggian 4 meter dijatuhkan. Nah, dia dijatuhkan, jadi ini bolanya turun. Nah, kemudian bola tersebut itu akan memantul lagi. Setelah dia turun, dia akan memantul lagi, ya. Dia akan memantul. Nah, ini memantul setinggi berapa tadi? 3 meter ya. Nah, ini setinggi 3 meter. Terus bola ini nanti juga akan turun lagi. Nah, akan turun lagi. Nah, dia akan turun. Kemudian akan memantul lagi, seterusnya seperti itu. Yang ditanyakan di sini hanya sampai bola menyentuh lantai 3 kali. Ini menyentuh 1 kali, 2 kali. Kemudian ini akan memantul lagi. Nah, ini memantul, naik lagi, kemudian menyentuh lantai untuk ketiga kalinya. Nah, ini dia menyentuh lantai untuk ketiga kalinya, itu artinya dia turun, ya. Nah, kita berhenti ilustrasinya sampai sini, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Nah, sekarang kita akan bagi jadi 2, yaitu pada saat bola itu turun, kondisi pada saat bola itu turun. Nah, di sini kita lihat barisannya. Ini barisan saat bola turun, ketinggiannya berapa. Nah, pada saat bola turun, di sini pertama dari ketinggian 4 meter, ini jadi A-nya. Jadi di sini A-nya itu 4, terus R-nya itu 3/4, ya. Berarti suku keduanya itu 3/4 dari suku pertama. Suku ketiganya 3/4 dari suku kedua. Suku keduanya kan ini. Nah, bisa kita tulis kayak gini. Seterusnya seperti itu. Ini kalau kita hitung 4, terus 3, kemudian ini 9/4. Nah, kalau kita lihat suku pertama, suku kedua dan seterusnya itu nilainya semakin kecil, berarti ini termasuk barisan turun. Karena nilai suku berikutnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya, ya. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah panjang lintasan, ya. Panjang lintasan ini, maka kita berbicara tentang deret, ya, deret. Nah, karena ini barisannya turun, deretnya, nah, di sini kita pakai setengah kalikan n dikali, maaf, ini kan aritmetika ya, sampai lupa saya.
A dikali, karena dia turun, ini 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi N. Ya. Nah, di sini ini kan yang ditanyakan adalah panjang lintasan, makanya dia masuk pada deret. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, pada saat bola turun, maka ini menyentuh lantai untuk ketiga kalinya kan pada saat dia turun. Berarti kita nyari S3. Nah, S3 berarti kan A-nya itu 4. 1 dikurangi 3/4, ini pangkat 3. Ya. Dibagi dengan 1 dikurangi 3/4. Nilainya 4 kali ini 27/64 dibagi sama 1/4 ya. Nah, kemudian kita hitung aja, ini 4 kali 64 dikurangi 27, 37 ya. Ini 37/64. Terus karena dibagi 1/4 itu kan sama dengan kita kalikan 4 ya. Berarti 16 kali 37/64 ini dapat 4 ya. Berarti sama dengan 37/4 atau 9/4. Jadi panjang lintasan saat bola turun itu adalah 9/4 meter. Sekarang bagian yang kedua itu pada saat bola naik. Karena yang ditanyakan tadi panjang lintasan sampai bola menyentuh lantai ketiga kalinya. Berarti kan dia turun kemudian naik lagi kan juga dihitung lintasannya pada saat bola naik. Ya. Di sini A-nya dia tadi pada saat memantul kembali setinggi 3 meter. Berarti A-nya adalah 3, R-nya itu 3/4 ya. Nah, ini kita tuliskan barisannya juga. Jadi barisan saat bola naik. Berarti 3/4 dikali 3, ini berarti 3/4 2 kalikan 3 ya, dan seterusnya. Ini 3 terus 9/4 ini 27/4 seterusnya. Nah, kita kembali ke ilustrasi dulu. Yang ditanyakan adalah terbentuk sampai bola menyentuh lantai untuk ketiga kalinya. Menyentuh lantai untuk ketiga kalinya, ini turun yang pertama, turun yang kedua, ini turun yang ketiga. Jadi dia itu lintasan turunnya itu ada 3, makanya kita hitung S3. Untuk yang memantul ini, jadi setelah turun ini mantul 1, 2. Jadi dia memantul hanya 2 kali, sehingga kita hanya perlu mencari S2 saja. Nah, di sini juga termasuk barisan turun ini ya. Ini juga barisan turun. Maka di sini kita hanya perlu mencari S2 saja. Jadi pada saat bola naik atau bola memantul. Berarti kan di sini
3 kali, karena barisan turun ini 1 dikurangi 3/4 pangkat 2 dibagi dengan 1 dikurangi 3/4. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga, kalau misalkan ini barisannya naik, maka 1 ini letaknya ada di belakang, R pangkat N-nya taruh di depan. Yang ini juga sama ya. Saya kira ini sudah di luar kepala untuk Anda. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini jadinya 3, ini 9/16, 1 dikurangi 9/16, ini 1/4. Bisa dihitung, ini 3 kali berapa? 16 dikurangi 9 itu 7 ya. 7/16. Ini dikali dengan 4, sehingga ini 12 kali 17/16 itu kan 17/16, ini dibagi 4, ini dapat 3, ini dapat 4 ya. Berarti ini 17 kali 3, ini 21, 41 ya, benar nggak? 41/4, atau ini sekitar 10/4. Kalau ada kesalahan hitung, ini kan enggak 17 kali 3, ini 2, 51, maaf, 51. Nah, ini 51/4, ini berarti dibagi 51/4 12 ya. 12 3/4, benar. Nah, jadi panjang lintasan pada saat bola naik atau bola memantul, panjang lintasan saat bola memantul ini adalah 12 3/4 meter. Nah, sekarang panjang lintasan keseluruhan, jadi kesimpulan terakhirnya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi panjang total lintasan itu tinggal kita jumlahkan saja. 9/4 ditambah dengan 12 3/4 ya. Ini tadi 37/4, ini tadi 51/4. Ini hasilnya adalah 88/4. Berarti keseluruhan lintasannya adalah 22 meter ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan penghitungan tolong dikoreksi lagi ya. Itu contoh dari barisan dan deret geometri.